Dia tahu bahwa kemuliaan itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu. Orang beriman, bila dia di atas, dia tidak akan sombong. Bila dia di bawah, dia tidak akan rendah. Nabi Nuh alaihissalam ditakdirkan Allah mendapat istri yang kurang baik. Orang tua yang beriman tidak akan membiarkan anaknya dalam kekufuran. Perempuan adalah tiang negeri. Kalau perempuan baik, negeri menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negeri menjadi tak baik. Iman inilah yang menjadi senjata kita di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, di awal usia, di ujung usia, sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Malaikat dari cahaya, malaikat yang tak berdosa, bersujud kepada dia. Tapi dia tak sombong. Dia tak rasa diri dia lebih mulia. Kerana dia ada iman. Dia tahu bahwa kemuliaan itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tak sombong. Orang beriman tak angkuh. Begitu juga dengan Abdul Somad malam ini. Ini semua hanyalah pinjaman sekejap mata. Lepas ini saya bawa balik ke Riau. Apa kata saya semasa memakai baju Melayu ni tadi? Saya pakai ini kejap. Pakailah pakaian-pakaian dunia ni semua. Sampai masanya nanti semua pakaian ini akan berganti dengan kain kafan. Betul? Kita cinta pada baju Melayu, kita sayang pada tanjak, kita cinta kepada tengkuluk, saya suka pada keris. Tapi kalau saya mati, tetap juga yang dipakaikan kain. Apa pula kain batik? Kain kafan yang dibawa serta menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam jatuh ke bumi dari tempat yang paling tinggi, surga, jatuh ke tempat serendah-rendahnya tanah, dia tidak putus asa. Apa yang membuat dia tidak putus asa? Iman. Sebab dia tahu yang mengangkat dia tinggi adalah Allah, yang menjatuhkan dia juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Dalam genggaman kuasamu ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya iman. Orang beriman, bila dia di atas, dia tidak akan sombong. Bila dia di bawah, dia tidak akan rendah. Dia tidak akan rasa hina. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan mati. Sebab saat tinggi dia bersama Allah. Saat rendah pun dia juga akan bersama Allah. Inilah yang kita tanamkan pada anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah. Kalau anak kita tanamkan iman, nanti dia akan menjadi orang yang mulia, yang hebat, yang dihormati. Dia tidak akan sombong. Manakala hidupnya dipukul ombak, dihempas gelombang. Dunia adalah lautan samudra yang luas. Ombaknya kuat, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Tapi dia tidak akan putus asa. Dia tak akan takut. Sebab apa? Iman. Apa yang membuat kita kuat?
Iman. Apa yang membuat kita tak sombong? Iman. Apa yang membuat kita tak putus asa? Iman. Kenapalah jamaah ni tak ada? Biasa kalau saya bagi tazkirah, jamaah menengok ke muka saya. Hari ini semua menengok ke sana. Tak apa, mandang ke mana pun tak apa, sama saja. Setengah orang dia tengok Ustaz Somad, kami pandang di YouTube tu agak hitam sikit. Bila kami tengok live, lebih hitam. Nabi Nuh alaihissalam ditakdirkan Allah mendapat istri yang kurang baik. Dari tanaman yang baik, diletakkan di tanah yang tak baik. Tumbuh bunga yang kurang baik. Nama anak tu Kan'an. Manakala angin datang, hujan 40 hari 40 malam, anak akan tenggelam. Dia tetap mengajak anak itu. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera, mari naik ke atas kapal, mari naik ke atas sampan ayah. Apa yang membuat dia mengajak anaknya? Yang membuat dia menyelamatkan anaknya adalah iman. Orang tua yang beriman tidak akan membiarkan anaknya dalam kekufuran. Semua lelaki akan minta tanggung jawab di hadapan Allah. Kamu wahai ayah, kamu wahai bapa, kamu yang punya anak, kamu yang ada istri. Yang belum ada istri, sabar-sabar. Semoga mendapatkan jodoh yang baik-baik. Dari jodoh yang baik lahir anak yang baik-baik. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang baik, diisi orang yang baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan adalah tiang negeri. Kalau perempuan baik, negeri menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negeri menjadi tak baik. Dari perempuan yang baik, lahir anak yang baik, lahir cucu yang baik. Tapi sebagai seorang ayah, dia tak putus asa. Dia ajak anaknya, dia selamatkan anaknya. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita dari narkotik. Allah selamatkan dari zina. Allah selamatkan dari khamar. Allah selamatkan dari semua yang merosakkan fitnah akhir zaman. Amin. Dia ajak anaknya, dia ingin selamatkan. Tapi manakala jawaban anak tak sesuai dengan keinginan, apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit. Ya'simuni minal ma', yang menyelamatkan aku dari air. Aku tak perlu naik ke sampan ayah. Aku tak perlu naik ke bahtera ayah. Aku perlu naik ke atas bukit. Hanya bukit yang menyelamatkan aku. Saat itu dia tak bersedih. Saat itu dia tak berkecil hati. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan tuntunan iman. Selamatkan anak kita. Masukkan sekolah agama. Ajarkan Al-Quran. Bila selepas itu tak sesuai dengan harapan kita, jangan bersedih. Kita dah lepas tanggungjawab. Iman mengajarkan bahwa tak dapat iman ini diwarisi walaupun dari seorang ayah yang baik, yang saleh, walaupun darahnya darah ulama, sekalipun darah Nabi. Tapi insya Allah
dengan pendidikan yang baik, di sekolah yang baik, di lingkungan yang baik, dengan cara yang baik. Allah selamatkan semuanya dalam keadaan soleh dan solehah, insyaallah. Amin. Nabi Nuh alaihi salam dengan bahteranya, semua orang mengolok, semua orang mengejek, tapi akhirnya diselamatkan. Di tengah gurun pasir, dia buatkan bahtera yang besar. Nuh sudah gila, Nuh hilang akal. Mereka terbahak-bahak, mereka tertawa, mengejek, mengolok. Apa yang membuat Nuh tetap kuat? Yang membuat dia kuat adalah iman. Semua orang mentertawakan kita, tapi kalau iman kita kuat, kita hanya bersandar kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang menjadi senjata kita di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, di awal usia, di ujung usia, sampai kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Tak betul pun saya teruskan juga.